Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Surya Pranata dan saya akan mempraktikkan bagaimana perintah-perintah dasar Command Prompt Windows bekerja. Berikut implementasi saya. Pertama-tama dengan membuka cmd, lalu untuk ganti direktori tujuan navigasi folder di command prompt itu menggunakan cmd kembali ke root directory C ya. Terus selanjutnya masuk ke folder user. Nah, untuk usernya itu kan Bayu. Nah, selanjutnya ke desktop, ini desktop adalah folder milik user. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu dengan menampilkan semuanya itu ya dengan menekan dir gitu. Nah, selanjutnya untuk menghapus semuanya, membersihkan layar ya, bukan menghapus semua file gitu dengan menggunakan cls ini. Ketikkan cls. Nah, selanjutnya kita tampilkan lagi dir. Tanda tanya ini untuk bantuan perintah. Dir menampilkan daftar opsi untuk perintah dir. Selanjutnya melihat deskripsi parameter seperti P, S, B, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk IP config ini menampilkan IP dasar, IPv4, subnetmask, dan gateway. Selanjutnya dengan IP config all detail konfigurasi langkah nanti akan saya implementasikan terlebih dahulu dengan rilis ya. Nah, rilis ini untuk menghapus alamat IP yang sedang digunakan. Selanjutnya IP renew. Nah, renew ini untuk minta alamat IP yang baru. Nah, untuk selanjutnya IP display. Nah, IP display ini kan display DNS ya, untuk menampilkan semua cache yang ada di DNS lokal, itu alamat-alamat website gitu. Nah, itu kan tampil semuanya. Nah, ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa ditunggu saja. Nah, untuk sambil menunggu ini akan saya jelaskan juga flush DNS. Nah, untuk flush DNS ini menghapus cache. Nah, menghapus cache yang tersimpan gitu ya. Semuanya itu kan tersimpan di sini kan. Nah, itu bisa menghapusnya dengan flush DNS atau menyentor gitu. Nah, selanjutnya bila sudah dihapus akan tampil seperti successfully ya, bisa dilihat seperti tampilan. Nah, selanjutnya untuk IP register DNS untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS khususnya domain AD. Nah, selanjutnya untuk ping. Nah, ping ini seperti ping Google untuk uji konektivitas menggunakan nama domain, P888 uji langsung ke IP, atau ping localhost untuk uji logback address. Selanjutnya netstat. Nah, netstat ini pentingnya untuk menampilkan koneksi yang aktif. Netstat main A semua koneksi port listening, dan main T ini menampilkan IP numerik. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan clear ya, membersihkan semuanya dulu biar rapi. Nah, setelah google.com-nya sudah saya uji, nah berhasil kan. Nah, terus selanjutnya barulah masuk ke netstat-nya. Nah, bisa dilihat itu untuk menampilkannya itu kan ada yang ada namanya juga, ada numeriknya juga, ada yang port listening juga, semua koneksi di situ. Nah, selanjutnya untuk netstat main n ini tanpa numerik, tanpa resolusi nama, maaf. Nah, hanya untuk angka saja. Nah, selanjutnya bisa dilihat seperti tampilan berikut. Nah, selanjutnya untuk tracer ya, untuk melacak rute paket itu, paketnya itu udah sampai kemana gitu ya. Analoginya itu seperti kayak gimana ya, seperti kita saya mengirimkan surat ke alamat yang dituju melalui kantor pos. Nah, kurang lebih seperti itu kayaknya itu ya. Terus selanjutnya ini kan ada melacak jalurnya itu lewat mana gitu, kehilangan paket atau enggak gitu. Bisa ping google.com. Bila gagal akan request timeout seperti berikut. Nah, sambil saya jelaskan, ini NS lookup ini pentingnya untuk cek resolusi DNS dengan mode interaktif gitu.
kita bisa menginputkan langkah demi langkah seperti google.com atau youtube.com, namun saya akan menggunakan google.com untuk cek IP dari nama domain tersebut. Nah, terus bila sudah, setelah itu akan saya keluarkan dulu. Nah, itu untuk sedikit penjelasannya. Nah, sambil menunggu ini selesai dulu, akan saya jelaskan lagi bagian yang tadi ya, seperti analogi kantor pos gitu. Nah, kantor pos itu kan mengirimkan surat kan bisa dalam bentuk lewat motor atau mobil gitu. Nah, seperti kayak begitu. Nah, ini adalah gabungan jalurnya itu lewat mana gitu. Mobilnya itu lewat mana gitu. Kalau kehilangan jejak itu ya akan menampilkan enggak itu. Terus selanjutnya itu kan bisa dilihat itu kayak pertama kali di scope, terus selanjutnya angka itu host, terus dan juga ini itu tujuannya seperti kayak peta gitu, peta. Nah, statistik gitu. Mari bila ini sudah selesaikan CLS. Tadi kan CLS ya. Biar rapi dulu, config ns lookup. Nah, terus dan juga itu seperti tadi ya, let's lookup ini untuk cek resolusi DNS tadi. Nah, terus selanjutnya untuk nets, pengaturan jaringan dengan langkah sebagai berikut. Nets interface IP v4, so config, lihat konfigurasi IP. Selanjutnya nets VLAN show property. Nah, karena saya tidak menggunakan wifi tapi menggunakan LAN, nah itu akan tidak muncul gitu. Terus selanjutnya route ini paling berbahaya. Saya hanya menggunakan route print-nya saja, menampilkan seluruh tabel routing, tidak route add atau route remove, itu beresiko. Terus selanjutnya nets ya. Nah, net ini untuk melihat siapa saja user di dalam komputer. Bila ini komputer pribadi ya, ini ya cuma tampilan nama saya saja yang ditampilkan. Kalau menggunakan komputer dalam perusahaan pasti ya ada struktur hierarkinya, ada admin, ada user, dan user. Saat dilihat komputer dalam jaringannya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.